Sun Ning memberi perintah, dan segera dua orang muncul di depan Sun Ning. Itu terlihat cukup kuat, dan keduanya memberi hormat dengan hormat. Sun Ning memerintahkan, pergi dan coba detail orang ini. Omong-omong, mari kita panggil Hegan juga. Kekuatan tingkat kesatrianya seharusnya sudah cukup. Keduanya sedikit terkejut. Hegan adalah kartu truf di tangan Sun Ning. Kekuatan seorang ksatria di tingkat puncak juga bisa digolongkan di antara utusan ilahi Mahkamah Agung. Apakah itu benar-benar digunakan di tempat ini sekarang? Menggunakannya pada seseorang yang tidak tahu kekuatan lawan? Pergi, jangan tinta itu. Sun Ning mengeluarkan geraman rendah, menyebabkan keduanya menghentikan pikiran mereka dan segera pergi. Setelah mereka berdua pergi, seorang lelaki tua datang ke sisi Sun Ning. Tuan muda, asal-usul orang ini cukup luar biasa. Jika Hegan tidak kembali, saya pikir lebih baik mencoba menghubunginya lagi. Pura-pura setuju, lebih baik menunda waktu. Orang tua di samping Sun Ning adalah Ting Teng yang telah memberikan saran untuknya. Tentu saja orang tua itu tidak ingin hal-hal yang telah dia rencanakan selama bertahun-tahun berubah. Bertindak itulah yang disebut brankas. Sun Ning menatap lelaki tua itu. Oh, apa pendapatmu tentang pria ini? Orang tua itu membungkuk sedikit. Maafkan orang tua itu berterus terang. Menurut saya, orang ini benar-benar naga dan phoenix. Dia berani datang ke sini untuk bernegosiasi sendirian, dan dia juga menjelaskan identitasnya. Jika dia memiliki kekuatan di tangannya, dia akan melakukannya. Jangan lakukan ini. Selain itu, meskipun pernyataan orang ini agak tidak dapat diterima, itu adalah fakta dalam arti tertentu. Kekuatan adalah hak untuk berbicara, dan apa yang dia katakan belum tentu omong kosong yang tidak berguna. Ngomong-ngomong, menurut pendapat lelaki tua ini, orang ini takut dia memiliki latar belakang yang bagus. Setelah tes ini, lebih baik memprovokasi lebih sedikit. Sun Ning mengangguk. Serupa dengan pendapat saya. Pada saat ini, Qin Yichen, yang sedang dibahas oleh keduanya, telah meninggalkan restoran. Dengan sedikit kesadaran, dia menemukan dua orang yang mengikutinya. Ada satu orang di puncak ksatria, dan dua di tengah ksatria. Konfigurasi kekuatan ini dianggap sebagai tingkat teratas di kota terapung manapun. Sikap Sun Ning terhadap Qin Yichen sangat jelas, yaitu membunuh. Satu-satunya yang disayangkan adalah mereka dapat menggunakan sikap seperti itu untuk berurusan dengan orang lain. Tetapi itu tidak cukup untuk Qin Yichen. Qin Yichen sekarang mampu melawan Jenderal Iblis seperti Yanxi tanpa tertinggal. Orang tingkat puncak ksatria ini dikirim. Itu benar-benar tidak cukup untuk ditonton. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan berbalik ke jalan lain seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hanya saja pikiran Qin Yichen belum sepenuhnya ditentukan. Apakah akan membunuh ketiga orang ini atau mempertahankan nyawa anjing mereka? Tidak sulit untuk membunuh dua orang ini. Sebaliknya, terlalu mudah bagi Qin Yichen untuk berurusan dengan mereka sekarang. Hanya saja masalah ini pada akhirnya akan terungkap. Sama seperti fakta bahwa dia sekarang telah menyembunyikan identitasnya dan memasuki kota terapung 9 meter. Dan akan ditemukan cepat atau lambat. Ujung-ujungnya kalau dipakai Mahkamah Agung tidak akan terlalu indah. Memikirkan hal ini, Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, tinggalkan saja kehidupan anjing untuk mereka. Setelah berbicara, Qin Yichen berbalik dan memasuki gang yang dalam. Dan tiga orang yang mengikuti melihat bahwa kesempatan ini bagus, dan segera mengikuti. Pada saat memasuki gang, beberapa penghalang terbuka, benar-benar menghalangi gang. Berhenti. Hegan baru saja mengeluarkan raungan rendah. Dan tiba-tiba wajahnya berubah. Karena di hadapannya, hanya punggung Qin Yichen yang menghilang dengan tenang, dan tidak ada yang tersisa dalam sekejap mata. Perubahan seperti itu membuat pikiran Hegan berdengung. Sarana macam apa ini? Langsung kabur. Setelah keheningan singkat, Hegan menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran-pikiran ini dari benaknya. Sepertinya dia takut dengan kekuatan kita bertiga. Orang ini hanya menggertak. Kembalilah dan laporkan kepada Tuan Sun Ning. Tidak perlu mencari di sini. Setelah berbicara, Hegan membawa keduanya kembali ke Sun Ning, dan melaporkan masalah sebelumnya dengan hati-hati sebelum dia berkata. Tuan Sun Ning, ketika saya pergi, saya menipu orang ini, tetapi dia tidak tertipu. Bawahanku berpikir bahwa orang ini memiliki kekuatan rata-rata dan hanya memiliki alat penyelamat hidup yang kuat, atau dia adalah orang kuat yang tidak perlu menganggapku serius, dan kemungkinan menebak yang terakhir tidak tinggi. Karena kita semua tahu satu atau dua hal tentang pembangkit tenaga listrik di sekitar sini. Tidak mungkin pembangkit tenaga listrik yang tidak dikenal itu muncul tiba-tiba. Setelah mendengarkan laporan Hegan, Sun Ning tidak peduli dengannya, tetapi hanya memerintahkan mereka untuk turun untuk beristirahat. Hegan juga salah satu kartu terbaik di tangan Sun Ning. Jika rusak di sini, itu akan berdampak besar pada rencana masa depan. Lagi pula, hanya adiknya Sun Dingwu, yang tidak tahu dunia, yang dapat dengan mudah mengaturnya. Respon internal. Di antara tiga adik laki-laki yang tersisa, kecuali Sun Jiufeng, yang lain telah mempersiapkan banyak hal. Tidak mudah untuk mengalahkan mereka satu persatu. Belum lagi kemungkinan mereka bergabung. Tangan setiap orang adalah jaminan kemenangannya.
dan siapapun yang hilang adalah kerugian. Sekarang, meskipun Hegan tidak terburu-buru mencoba dan kehilangan kesempatan untuk mengetahui detail lawan, ini adalah pilihan yang tak terhindarkan setelah mempertimbangkan situasi keseluruhan. Sun Ning tidak dapat menghukum bawahannya pada saat yang begitu penting karena masalah ini. Dia mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, melihat keluar jendela, dan melihat ke arah mansion yang masih berada di tengah pertempuran sengit. Banyak pikiran melintas di benak Sun Ning. Bagaimana cara menghadapi Sun Jiufeng sekarang? Mungkinkah karena hal ini, Sun Jiufeng disebut-sebut sebagai prioritas tertinggi? Tetapi, jika Anda benar-benar ingin melakukannya, orang dengan kekuatan yang tidak diketahui ini juga merupakan bahaya besar yang tersembunyi. Entah singa akan melawan kelinci, atau ikan akan mati dan jala akan putus, dan tidak ada kemungkinan godaan. Setelah beberapa keraguan, jari Sun Ning tiba-tiba berhenti, berdiri, dan memerintahkan di luar jendela. Semuanya sesuai dengan rencana, dan berusaha untuk memenangkannya dalam 3 hari. Sun Jiufeng akan bertahan di akhir. Ketika saatnya tiba, kita akan keluar dan memberinya kejutan. Rencana telah diputuskan, dan Sun Ning telah memulai rencana penyelesaiannya tanpa henti. Pada malam pertama ini, jatuhnya Sun Bingwu berkontribusi pada 3 hal, dan saudara-saudara Sun lainnya bergabung untuk melawan aliansi Sun Ning. Setelah kejatuhan Sun Bingwu, Sun Jiu, yang tidak membentuk aliansi tepat waktu, juga disingkirkan. Yang terakhir adalah pesta Sun Jiufeng. Bulu benar-benar menghilang tanpa jejak. Ketika langit cerah, Sun Jiufeng bersandar di pintu dengan bosan, dan di tangannya ada surat permintaan maaf yang dikirim oleh kaki tangannya. Sun Jiufeng menghela nafas, tapi sekarang dia sendirian. Di dunia yang panjang ini, tidak ada yang berani melakukan upaya bersama untukku. Mereka semua adalah pengikut kekuasaan. Suara Qin Yichan terdengar pelan. Kamu tidak harus terlalu emosional. Serangan Sun Ning terlalu ganas dan taktiknya terlalu kejam. Mereka tidak perlu mendukungmu, jadi bagaimana mereka bisa mengambil risiko denganmu?